salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Umi Sangidah, NIM 2018-008380. Kami dari kelompok 4 manajemen 6A10 akan mempresentasikan salah satu topik dari mata kuliah manajemen perubahan. Topik yang akan kami bahas adalah diagnosa organisasi. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Yosef Francisco, NIM 2018-008371. Kelas 6A10 Manajemen. Materi yang saya bawakan adalah materi diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi ini merupakan salah satu komponen dalam melakukan perencanaan perubahan, di mana diagnosis ini proses untuk mengerti suatu fungsi dari arus sistem yang pada kegiatan tersebut melibatkan pengumpulan informasi bersangkutan tentang operasi organisasi yang sedang berjalan dan meneliti data tersebut dan menggambarkan kesimpulan untuk peningkatan dan perubahan yang potensial. Hasil diagnosis yang efektif menyediakan pengetahuan yang sistematis bagi orang untuk mendesainkan intervensi yang sesuai. Selanjutnya, hal yang perlu dipersiapkan dalam melakukan diagnosis organisasi agar adanya suatu kesuksesan dalam melakukan diagnosis. Yang pertama, nilai dari kepercayaan etis yang mendasari pengembangan organisasi yang menyatakan bahwa anggota organisasi seluruh dan agen perubahan harus dilibatkan dalam menentukan faktor penentu dari aktivitas organisasi sekarang. Yang kedua, organisasi mempunyai masalah spesifik. Diagnosis dapat mengorientasikan masalah, mencari pertimbangan untuk memasalahkan. Dalam hal ini, agen perubahan harus mampu mencari untuk membongkarkan area spesifik untuk pengembangan masa depan departemen yang efektif. Perkenalkan, nama saya Khairul Febrianto, NIM 2018-008394. Saya dari kelas 6A10. Saya akan menjelaskan materi mengenai mendiagnosis organisasi dengan memandang organisasi sebagai sistem terbuka. Dapat dipandang melalui 3 tingkatan. Nah, untuk tingkatan yang pertama itu organisasi secara keseluruhan. Artinya cara memandang organisasi secara keseluruhan, termasuk bentuk perusahaan, struktur, mekanisme, dan sumber-sumber yang digunakan oleh organisasi tersebut. Untuk yang kedua itu kelompok kerja. Adalah kelompok-kelompok kerja yang ada pada suatu organisasi. Struktur interaksi yang terjadi antar anggota kelompok. Untuk yang ketiga itu individu. Individu itu adalah pribadi-pribadi dalam organisasi. Termasuk di sini adalah kewajiban individu dalam suatu organisasi. Untuk menganalisa ketiga tingkatan dalam organisasi tersebut dapat memperhatikan unsur-unsur inputnya, desain komponen, dan outputnya. Selanjutnya, metode pengumpulan data dalam diagnosis organisasi. Nah, sebagai bahan dalam diagnosis organisasi, diperlukan data mengenai organisasi yang bersangkutan. Proses pengumpulan data yang diperlukan dapat menggunakan empat metode. Yang pertama itu bisa menggunakan kuesioner, yang kedua bisa menggunakan wawancara, yang ketiga bisa menggunakan pengamatan atau observasi, dan yang keempat menggunakan data sekunder. Saya Umi Sangidah akan mempresentasikan tentang analisis diagnosis data. Metode yang biasa digunakan untuk menganalisis data kuantitatif adalah: yang pertama, content analysis. Penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Dan yang kedua, ada force file analysis. Force file analysis merupakan alat yang digunakan
dalam merencanakan perubahan dengan cara memetakan kekuatan yang mendorong dan yang menghambat terhadap perubahan. Yang ketiga, diagram. Diagram adalah suatu representasi simbolis informasi dalam bentuk geometri dua dimensi sesuai teknik visualisasi. Metode yang biasa digunakan untuk menganalisis data kuantitatif adalah yang pertama, MEANS, yang kedua, standar deviasi, yang ketiga, distribusi frekuensi, yang keempat, diagram pecah, yang kelima, koefisien korelasi, yang keenam, difference test. Proses diagnosis. Terdapat dua proses dalam diagnosis. Yang pertama, tahap pengamatan sistem manajemen atau tahap pengumpulan data. Dalam tahap ini, konsultan mengamati sistem dan prosedur yang berlaku di organisasi, termasuk elemen-elemen di dalamnya, seperti struktur, manusianya, dan peralatan. Yang kedua, data utama yang diperlukan adalah fungsi utama tiap organisasi, peran masing-masing unit dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi, proses pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindakan dalam masing-masing unit. Kekuatan dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku antar kelompok dan antar individu dalam organisasi. Beberapa kriteria yang umum digunakan dalam mengevaluasi kualitas elemen. Di antaranya, yang pertama, kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi yaitu kemampuan mengarahkan kegiatan dan tenaga dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Yang kedua, tanggung jawab. Kesesuaian antara tujuan individu dan tujuan organisasi. Yang ketiga, identitas. Kejelasan misi dan peran masing-masing unit. Yang keempat, komunikasi. Kelancaran arus data dan informasi antar unit dalam organisasi. Yang kelima, integrasi. Hubungan baik dan efektif antar pribadi dan antar kelompok, terutama dalam mengatasi konflik dan krisis. Yang keenam, pertumbuhan. Iklim yang sehat dan positif yang mengutamakan eksperimen dan pembaruan, serta yang selalu menganggap pengembangan sebagai sasaran utama. Ada 8 faktor yang perlu didiagnosis: hasil kerja, kepemimpinan, perencanaan, perbaikan yang berkelanjutan, fokus pada stakeholders, proses pelaksanaan, sumber daya manusia, sumber daya lain, dan informasi. Terima kasih sudah mendengarkan pemaparan materi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kritik dan saran dari teman-teman akan menjadi koreksi bagi kami. Terima kasih, salam dan bahagia.